Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 132, Minta bertemu dengan cucu. Bara pulang lebih sore dari biasa, menenteng rujak buah pesanan istrinya. Dengan senyum bahagia, mencari keberadaan Bella yang menghabiskan sebagian waktunya dengan menemani Isabel. Begitu kakinya melangkah ke teras samping, netranya menangkap pandang yang begitu menghangatkan hatinya. Kalau berumah tangga begini membahagiakannya, mungkin dia akan cepatnya menyembuhkan diri dari luka masa lalu. Tidak akan terlalu larut dengan semua rasa sakit yang dirasakannya saat bersama Brenda. Bel, sapa Bara mengangkat kantong putih susu di tangan kanan, sengaja menunjukkannya pada Bella. Istrinya sedang berdiri di tengah rumputan hijau, mengusap perut sembari mengamati Isabel yang berlarian mengejar kupu-kupu ditemani pengasuhnya. Mas sudah pulang? Kok cepat? Tanya Bella berjalan dekat. Ujung dasternya melambai tertiup angin sore. Bagian perutnya pun tercetak jelas, membulat saat bergerak melawan arah baju yang bertiup. Aku membawakan pesananmu. Bukankah kau minta dibelikan rujak buah? Bara mengingatkan. Spontan tangan kekar itu menyapu perut istrinya. Tersenyum menunggu tendangan kecil yang hangat dirindukannya. Anakku belum bergerak lagi. Tanya Bara, mengusap area perut membesar, mancing bayi mereka menendang. Bella menggeleng, meraih bungkusan dari tangan suaminya. Dengan semangat 45 membuka bungkusan rujak buah dan duduk di kursi taman sembari menikmati. Mungkin nanti akan lebih teras pergerakannya. Sekarang masih sangat jarang sekali, sahut Bella, menusuk sepotong mangga muda dengan tusuk gigi yang disediakan bersama potongan buah segar. Melihat Bella makan dengan lahap, Bara bergidik. Tidak asam, hanya Bara menelan ludah. Salivanya mengucur deras dalam mulut. Ini enak, Mas. Mau coba? Tawar Bella, menjodorkan potongan buah nanas. Tidak, aku tidak suka, tolak Bara. Keduanya sudah duduk bersisian, menatap ke arah yang sama, Isabel. Gadis kecil itu sedang berlarian dengan tawa kecilnya begitu bahagia. Tidak ada beban. Menjadi anak-anak begitu menyenangkan, ucap Bara pelan. Ada rasa sedih melihat wajah ceria Isabel. Gadis kecil itu tidak tahu kalau mama kandungnya sedang mendekam di tahanan. Entah apa yang akan terjadi. Jika suatu saat nanti Isabel mengetahui kebenarannya dan tahu seperti apa masa lalu mamanya, tidak terbayang sama sekali betapa kecewanya Isabel kalau sampai itu terjadi. Bel, bagaimana rencana kita untuk menyolahkan Ica? Kamu tidak keberatan? Tanya Bara mengalihkan pembicaraan. Apa tidak terlalu kecil, Mas? Ica baru 2 tahun lebih. Kasihan, sahut Bella. Sejak awal dia menentang niat awal Bara yang ingin daftarkan Isabel di Kiddie Club. Itu sebenarnya bukan sekolah. Lebih seperti bersosialisasi dengan dunia luar, bergaul dengan anak-anak lain sepantarannya. Dan yang jelas, mengajarkan anak-anak lebih mandiri, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang tua dan pengasuhnya. Tapi aku masih belum puas bersama Ica, ucap Bella. Sebentar lagi kamu akan melahirkan, otomatis perhatianmu akan pecah. Dengan bersekolah juga membuatnya tidak merasa diabaikan di saat kamu lebih fokus pada adiknya. Jelas Bara. Kita akan mencarikan sekolah terbaik, di mana satu kelas dengan beberapa guru pendamping, tidak menampung banyak murid. Lanjut Bara. Aku terserah Mas aja. Akhirnya Bella mengalah, tidak mau berdebat dan ikut campur terlalu jauh dengan putusan Bara. Dan aku ingin mulai sekarang, Ica terbiasa duduk dan makan sendiri di meja makan, tidak disuapin seperti biasanya. Pinta Bara, menatap putrinya masih berlarian. Mulai ajarkan Ica bertanggung jawab, dimulai dari hal kecil Bella, ucap Bara lagi. Bella sejak tadi hanya mengangguk, tidak protes atau membantah. Seminggu setelah pembicaraan suami istri itu, akhirnya Isabel dimasukkan ke International School dan tidak terlalu jauh dari rumahnya. Keseharian Bella juga sekarang bertambah. Setiap pagi mengantar Isabel ke sekolah dan akan menjemput putri kecilnya 4 jam kemudian. Seperti pagi ini, mobil yang dikendarai Pak Rudi masuk ke halaman sekolah setelah menunjukkan stadion pick-up card pada security di gerbang depan, tepat pukul 10. Biasanya Isabel sudah duduk mengantri hall sekolah untuk menunggu jemputan mereka datang. Bella yang masih menggenggam stadion pick-up card sambil berjalan masuk ke lobi, tiba-tiba dicekak oleh seorang pria. Maaf sebelumnya, sapa lelaki yang sangat familiar suaranya. Saat berbalik, Bella terperanjat menyadari Roland yang menyapanya. Lelaki terlihat sendirian berdiri dekat keramaian para orang tua yang akan menjemput putra-putri mereka. Ada apa? Tanya Bella heran. Maaf merepotkan. Apa aku bisa minta waktunya sebentar? Tanya Roland, menatap nanar pada putrinya yang sedang duduk di lantai bersama teman-temannya menunggu jemputan. Ada yang ingin aku bicarakan, jelasnya pelan. Di sini saja, aku tidak bisa lama-lama. Aku takut Ica menangis melihatku. Lagi pula aku tidak enak kalau sampai ketahuan Mas Bara.
Jelas Bella mengedarkan pandangannya. Sejak menikah dengan Bara, ada banyak hal yang dipelajarinya, termasuk berhati-hati. Jangan sampai salah mengambil sikap yang bisa berimbas pada rumah tangganya. Roland tertunduk. Maaf, sebelumnya aku sudah mendatangi suamimu. Tapi respon Bart tidak terlalu baik. Dia minta aku menjauhi putriku sendiri. Dalam artian, jangan terlalu sering menemui Ica. Aku bahkan baru tahu kalau Ica sudah disekolahkan. Iya, baru seminggu ini. Sahut Bella tidak tenang. Kalau Roland menemuinya di rumah, dia bisa beralasan pada sang suami. Namun pertemuan luar seperti ini, dia khawatir Bara salah paham. Apalagi dia tahu jelas bagaimana sifat suaminya. Aku sudah berapa kali mencoba menemui Ica di sini, tapi pihak sekolah tidak mengizinkanku menemuinya. Bahkan mobilku saja tidak boleh masuk ke pekarangan sekolah. Jelas Roland menunjuk mobilnya yang terparkir di tepi jalan. Mobilnya tidak terdaftar di administrasi sekolah. Wajar saja kalau tidak bisa masuk. Jangankan mobil Roland, mobil Bara saja tidak bisa masuk. Kalau menjemput dengan mobil sportnya, hanya satu mobil saja yang terdaftar dan bisa keluar masuk di lingkungan sekolah. Namun Roland senang. Bara menyalahkan Isabel di sekolah ini. Meskipun dia tidak bisa menemui putrinya, tetapi putrinya aman di sini. Bahkan untuk masuk pekarangan saja, Roland harus menitipkan tanda pengenal di pos security. Ada apa? Tanya Bella lagi. Roland menghela nafas kasar. Berat untuk mengatakannya. Ya. Namun, jalan terakhir yang bisa ditempuhnya adalah melalui Bella. Mudah-mudahan wanita itu bersedia menolongnya. Ibuku sedang sakit keras. Sekarang dirawat rumah sakit di Surabaya. Dan dia tahu cerita mengenai Ica. Beliau minta bertemu dengan cucunya, Ica. Cerita Roland. Dek. Bella terdiam, tidak bisa menjawab. Bukan wewenangnya memutuskan bisa atau tidaknya. Suaminya lah yang memiliki hak untuk memberi izin atau menolak. Aku juga tidak bisa apa-apa. Sahut Bella tertunduk. Aku sudah mencoba bicara dengan Bara, tetapi suami menolak keras. Jelas Roland. Bisakah? Aku akan mencoba bicarakan dengan Mas Bara, tetapi aku tidak janji. Potong Bella melangkah menuju ke meja resepsionis yang berjaga di lobi terbuka gedung sekolah Isabel. Menyerahkan stadion pick-up card pada gadis manis yang berjaga di sana. Tak lama terdengar panggilan melalui mikrofon. Isabel Warayuda, panggil sang gadis di resepsionis melalui pengeras suara. Beberapa menit kemudian, muncullah seorang helper menuntun gadis mungil yang sudah tidak menangis lagi seperti hari pertama bersekolah dan menyerahkannya pada Bella. Roland tercekat, hanya mendengar nama Wirayuda tersemat nama putrinya saja. Ada rasa kecewa pada dirinya sendiri. Tapi kecewa itu tidak berlangsung lama. Perasaannya menghangat saat melihat Isabel memeluk Bella dan berceloteh dengan gembiranya. Ica sudah bisa merapikan sepatunya sendiri, Mom. Jelas helper menceritakan kemajuan Isabel sebelum akhirnya pamit untuk mengurus anak didik yang lainnya. Good job sayang. Puji Bella membungkuk mensejajarkan tingginya dengan tinggi sang putri. Roland yang berdiri tidak jauh tiba-tiba mendekat. Hai gadis manis, Om bawakan boneka Hello Kitty untuk Ica. Ucapnya berusaha menarik perhatian Isabel. Mau? Tanyanya lagi, berjongkok tepat depan Isabel. Kali ini respon Isabel lumayan bersahabat. Meski tidak menjawab, gadis kecil itu mengangguk malu-malu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.